Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sudut depresi dan sudut elevasi. Sudut depresi adalah sudut yang terbentuk antara garis pandang dan garis mendatar dengan posisi pengamat melihat ke bawah. Sedangkan sudut elevasi adalah sudut yang terbentuk antara garis pandang, ini garis pandang, dan garis mendatar dengan posisi pengamat melihat ke atas. Contohnya adalah sebagai berikut. Diketahui seseorang yang berada di gedung setinggi 42 akar 3 meter sedang mengamati sebuah pohon di bawahnya dengan jarak antara pohon dan gedung sejauh 126 meter. Sudut depresi yang terbentuk adalah di sini diketahui tinggi gedungnya adalah 42 akar 3. Ini tingginya adalah 42 akar 3. Lalu jarak antara pohon dan gedung jaraknya adalah 126 meter. 126. Sudut depresi yang terbentuk. Ingat, sudut depresi ini adalah sudut yang pengamatnya ada di atas melihat ke bawah. Maka letak sudutnya adalah di sini. Ini merupakan sudut depresinya. Namun, pada soal kali ini yang diketahui adalah tingginya serta jaraknya. Untuk itu, di sini juga ada sudut. Cara mencari sudut ini bisa kita gunakan dengan menggunakan mencari sudut ini, karena hasilnya adalah sama. Diketahui sisi depannya adalah di sini ada depan. Set. Ini merupakan sisi depannya karena berhadapan tepat di depan sudutnya. Maka depannya adalah 42 akar 3. Lalu sisi sampingnya adalah ini karena letaknya tepat bersampingan di sudut theta ini. Sampingnya adalah 126. Karena yang diketahui adalah depan dan samping, maka kita akan menggunakan rumus tan theta sama dengan depan per samping. Depannya adalah 42 akar 3 per sampingnya adalah 126. Maka hasilnya adalah 42 coret, ini coret 42 dibagi 42 1, 126 dibagi 42 adalah 3. Hasilnya adalah 1/3 akar 3. 1/3 akar 3 adalah nilai dari 30 derajat. Tan 30 derajat. Ini tan 30 derajat adalah 1/3 akar 3. Maka ini adalah jawabannya. Sudut depresi yang terbentuk adalah 30 derajat. Contoh soal yang kedua adalah Bayu hendak mengukur tinggi pohon yang berjarak 5 akar 3 meter dari tubuhnya. Jaraknya adalah 5 akar 3 meter. Antara puncak pohon dan matanya terbentuk sudut elevasi. Ingat, sudut elevasi adalah sudut yang terbentuk jika pengamatnya ada di bawah dan melihat ke atas. Dari puncak pohon ke matanya.
Ini matanya si Bayu. Terbentuk sudut elevasi sebesar 30 derajat, maka sudutnya berada di sini. 30 derajat. Ini tinggi matanya Bayu. Jika tinggi Bayu terukur dari mata adalah 1,8 meter. Tingginya 1,8 meter. Maka tinggi pohon tersebut adalah, yang ditanyakan adalah tinggi pohon. Kita sebut saja X. Maka tinggi pohon tersebut adalah, untuk mencari tinggi pohon ini, kita harus mencari tinggi pohon ke tinggi mata Bayu. Ya, kita namakan saja di sini Y. Untuk langkah pertama, kita harus mengetahui sisi depan, samping, dan miring. Diketahui depan dari sudut elevasi 30 derajat ini adalah, yang bertepatan tepat di depannya adalah Y. Kita tulis saja Y. Lalu sampingnya adalah 5/3. Miringnya tidak diketahui, karena yang diketahui adalah hanya depan dan samping, maka kita akan menggunakan rumus tan. Yaitu di sini tan 30 derajat sama dengan, rumus tan adalah depan per samping. Depan per samping. Depannya adalah Y, sampingnya adalah 5/3, dan tan 30 derajat ini sudut istimewanya adalah tan 30 derajat. Sudut istimewanya adalah 1/3/3. Maka di sini kita tulis saja 1/3/3 sama dengan, kita tulis dulu Y per 5/3. Nah, setelah seperti ini, kita akan melakukan perkalian silang, yaitu 3 kali Y adalah 3Y sama dengan, lalu akar 3 ini dikali silang dengan bawahnya, sama dengan akar 3 dikali 5/3. 3Y tetap di sini sama dengan akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Maka kita tulis 3 kali 5. 3Y sama dengan 15. Karena kita akan mencari Y-nya, kita tulis Y di sini. 15, 3-nya pindah ruas per 3. Y sama dengan 5. Kita sudah ketemu Y-nya. Langkah selanjutnya, karena yang ditanyakan adalah tinggi pohon ini, maka di sini X tinggi pohon sama dengan Y plus tinggi Bayu. Tinggi Bayu sama dengan Y-nya adalah 5, tinggi Bayu 1,8. Maka hasilnya adalah 6,8 satuannya meter. Maka tinggi pohon
adalah 6,8 meter. Ini adalah jawabannya. Untuk contoh soal yang ketiga adalah Risma yang tingginya 1,6 meter. Ini tinggi Risma 1,6 meter, mengamati puncak gedung dengan sudut elevasi. Ingat, sudut elevasi adalah sudut di mana pengamat berada di bawah melihat ke atas. Melihat. Ini adalah matanya Risma di sini ke sudut gedung. Matanya Risma di sini sebesar 45 derajat. Kemudian ia berjalan sejauh 12 meter mendekati gedung, yang artinya posisi Risma semakin dekat dengan gedung. Berjalan sejauh 12 meter. Maka posisi Risma yang baru ada di sini. Sehingga sudut elevasi berubah menjadi 60 derajat. Ini matanya Risma, ini puncaknya gedung. Menjadi 60 derajat. Tentukan tinggi gedung tersebut. Yang ditanyakan adalah tinggi gedung. Kita sebut saja A. Lalu, jarak gedung dengan posisi Risma yang terakhir kita namakan B. Dan puncak gedung dengan tinggi matanya Risma ini kita namakan C. C. Dalam gambar ini terlihat bahwa ada dua segitiga, yaitu segitiga yang pertama adalah ini dengan sudutnya sebesar 60 derajat, dan segitiga yang kedua adalah ini yang memiliki sudut sebesar 45 derajat. Untuk itu, kedua segitiga ini akan kita perbandingkan menggunakan rumus tan. Yaitu di sini tan yang akan kita cari terlebih dahulu 60 derajatnya. Tan 60 derajat sama dengan rumus tan adalah depan per samping. Depannya 60 adalah sisi yang berhadapan tepat di depan sudut, yaitu C. Dan sampingnya adalah B. Tan 60 derajat, sudut istimewanya sebesar tan 60 derajat, sebesar akar 3. Maka di sini kita tulis akar 3 sama dengan C per B. Lalu kita akan mengkalikan silang, yaitu akar 3 dikali B. Di sini berarti sama dengan akar 3B sama dengan C. Lalu karena kita akan mencari B-nya, maka kita sisakan B-nya di sini, C-nya di sini, dan akar 3 ini pindah ruas menjadi per akar 3. Ini adalah perbandingan satunya. Lalu kita akan mencari tan 45 derajatnya. Tan 45 derajat. Rumus tan adalah depan per samping. Depan 45 sama, yaitu C. Dan sampingnya ini, sampingnya adalah 12
12 meter ditambah B, karena sisi yang di bawah ini sama ukurannya dengan sisi yang di atas. Maka sampingnya itu adalah tadi 12 plus B. Sudut istimewa dari 45 derajat, tan 45 derajat adalah tan 45 1. Maka kita tulis saja di sini 1. Tetap tulis C per 12 plus B. Lalu, langkah selanjutnya akan kita perkalikan silang. 1 dikali 12 plus B itu sama, maka kita tulis saja 12 plus B sama dengan C. Lalu, kita sisakan B-nya saja di sini sama dengan C. 12-nya kita pindah ruaskan menjadi negatif atau minus 12. Ini opsi perbandingan keduanya. Langkah selanjutnya, kita akan mensubstitusikan kedua perbandingan tersebut. Di sini, sub 1 dan 2. Perbandingan 1 kita tulis yaitu C per akar 3 sama dengan 2-nya adalah C min 12. Lalu kita akan mengkalikan silang, yaitu akar 3 dikali C, akar 3 dikali 12. Maka di sini C-nya ya sama dengan akar 3 dikali C, maka jawabannya adalah C akar 3. Akar 3 dikali minus 12, maka jawabannya adalah minus 12 akar 3. Lalu, C-nya ini pindah ruas, dan minus 12 akar 3-nya juga pindah ruas. Karena ini tadinya negatif, pindah ruas menjadi positif, yaitu 12 akar 3 sama dengan C akar 3, C-nya pindah ruas menjadi negatif, min C. Langkah selanjutnya, kita akan mengeluarkan C ini berpisah dari akar kuadrat. Ingat, di depan huruf C ini ada angka 1. Angka 1. Maka caranya adalah di sini 12 akar 3 sama dengan, karena C-nya dikeluarin, maka dalam kurung akar 3 dikurangi, sebelum huruf C ada angka 1, maka kita tulis satunya, tutup kurung C. Lalu langkah selanjutnya, yang ini dibalik atau dipindah ruas, dibalik, maka menjadi C sama dengan, karena dibalik, posisi kiri menjadi kanan, 12 akar 3, dan yang ini menjadi per akar 3 min 1. Karena penyebutnya adalah akar 3 min 1, maka kita akan rasionalkan dengan cara dikali akar 3. Karena ini merasionalkan yang tadinya negatif menjadi positif, plus 1 per akar 3 plus 1. Maka jawabannya adalah 12 akar 3 dikali akar 3. Akar 3 dikali akar 3 adalah 3, dan dikali 12 hasilnya 36. Lalu 12 akar 3 dikali 1,
maka hasilnya tetap, yaitu 12 akar 3 per akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Min 1 dikali positif 1, maka hasilnya adalah min 1. 3 dikurangi 1, maka hasilnya adalah 36 plus 12 akar 3. 3 kurangi 1, 2. Sama dengan 36-nya kita coret. 36 dibagi 2 adalah 18. 12 dibagi 2 adalah 6 akar 3. Dan ini adalah C-nya. Ini C-nya. Karena yang akan kita cari adalah A atau tinggi gedung, maka kita di sini A atau tinggi gedung sama dengan C plus tinggi Risma. C-nya adalah 18 plus 6 akar 3 dan tinggi Rismanya adalah 1,6 meter. Sama dengan ini 18 ditambah 1,6 meter adalah 19,6 ditambah 6 akar 3, satuannya adalah meter. Dan ini adalah jawabannya. Dan berikut catatan materinya. Barangkali ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tonton videonya ulang di YouTube saya, atau barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan DM Instagram saya. Terima kasih kepada Bu Istiqomah sebagai pembimbing matematika saya, serta saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan saya dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.